Oke, kali ini kita akan membahas sebuah kerangka kerja yang sangat menarik untuk konseling, diambil dari sebuah manual Kristen. Intinya, gimana sih cara kita menavigasi situasi yang paling berkabut dan gak jelas sekalipun? Jadi, coba kita bayangkan. Setiap sesi konseling itu kan pada dasarnya dimulai dari satu tantangan yang sama. Ada seseorang yang datang, dan rasanya mereka lagi jalan di tengah kabut tebal, gak tahu harus kemana. Nah, ini titik awal dari segalanya. Nah, sumber yang kita pakai ini punya metafora yang keren banget. Kabut pagi hari. Anda tahu kan, rasanya nyetir pas kabut lagi tebel-tebelnya. Kita nggak bisa lihat tujuan akhir kita, paling cuma bisa lihat beberapa meter ke depan. Ya, seperti itulah realitasnya konseling. Seringnya, kita cuma bisa fokus ke langkah berikutnya, bukan keseluruhan perjalanannya. Nah, ini dia pertanyaan intinya, ya kan? Pertanyaan ini jadi pusat dari pembahasan kita. Gimana caranya kita bisa jadi pemandu yang baik kalau kita sendiri aja nggak bisa lihat jauh ke depan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Langkah pertama buat menembus kabut, anehnya bukan soal jalannya, tapi soal tujuannya. Kita harus tahu dulu mau kemana. Walaupun jalannya masih samar-samar, tujuannya itu harus jelas banget. Kalau enggak, ya kita cuma bakal muter-muter aja di dalam kabut. Dan ini nih, bagian yang menurut saya menarik banget, filosofi dasarnya. Manual ini menekankan kalau kita harus berharap ada kemajuan, sekecil apapun itu, mulai dari hari ini juga. Jadi ini bukan soal nunggu keajaiban nanti-nanti, tapi soal mengambil satu langkah kecil yang konkret sekarang. Nah, ini poin yang sangat penting. Dalam kerangka kerja ini, tujuan akhirnya itu nggak bisa ditawar-tawar. Tujuannya dianggap sudah ada, sudah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Jadi tugas konselor itu lebih ke membantu konseli untuk jalan menuju tujuan yang sudah ada itu. Oke, tadi kan kita udah bahas apa tujuannya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mencapainya? Nah, manual ini ngasih struktur yang jelas banget, ada 3 bagian dalam setiap sesi mingguan yang ibaratnya jadi kendaraan kita selama perjalanan ini. Yuk, kita bedah sedikit. Pertama, menangani masalah transisi. Ini semacam evaluasi, lihat lagi gimana kemajuan dari minggu lalu. Kedua, menemukan data baru. Nah, disinilah obrolan mendalamnya, buat gali wawasan-wawasan baru. Terus yang ketiga, berkomitmen pada perilaku baru. Ini bagian aksinya, menentukan langkah nyata apa yang mau dilakuin selanjutnya. Ya, namanya juga perjalanan ya, pasti ada aja hambatannya. Nggak mungkin mulus terus. Bagian ini penting banget, karena ini ngebahas apa yang harus dilakuin kalau konseli tiba-tiba mandek atau bahkan mundur lagi ke belakang. Ini pertanyaan yang pasti muncul di benak kita. Terus, gimana dong kalau si konseli ini ya mandek aja, nggak ada kemajuan sama sekali? Apa yang harus kita lakuin kalau semua usaha rasanya sia-sia? Jawabannya mungkin agak di luar dugaan. Nah, ini dia jawabannya. Pas ada kegagalan, langkah pertamanya itu bukan nyalahin konseli, tapi konselornya yang harus ngaca dulu. Daftar periksa ini ibarat alat buat konselor buat evaluasi diri. Jangan-jangan sayanya yang kurang jelas, atau jangan-jangan saya yang kurang ngasih harapan. Pendekatan ini menempatkan tanggung jawab yang besar banget di pundak si pembimbing. Dan ini nyambung banget ke prinsip kunci berikutnya. Punya rencana yang kaku itu percuma di tengah kabut. Kuncinya justru ada di fleksibilitas. Kemampuan kita buat beradaptasi sama orang dan situasi yang kita hadapi saat itu juga. Ini dilema yang menarik kan? Di satu sisi, kalau nggak ada rencana, ya nggak bakal maju. Tapi di sisi lain, kalau rencananya kaku banget, malah susah juga majunya. Keduanya ini, struktur dan fleksibilitas, harus ada dan seimbang, supaya bisa berhasil. Biar kebayang, coba kita lihat contohnya. Sumber ini ngasih lihat gimana Yesus ngobrol sama 2 orang yang beda banget. Waktu ketemu Nikodemus, orang pemuka agama, pendekatannya langsung to the point. Tapi pas ketemu perempuan Samaria, pendekatannya lebih pelan-pelan. Bangun hubungan dulu, bangun kepercayaan. Pesannya sama, tapi caranya beda total, disesuaikan. Jadi kutipan ini cuma menegaskan lagi betapa pentingnya adaptasi. Ini bukan cuma skill tambahan yang bagus kalau punya, tapi ini wajib hukumnya. Kemampuan buat membaca situasi dan menyesuaikan pendekatan, itulah inti dari konseling yang efektif menurut kerangka ini. Nah, pada akhirnya, ini kan bukan cuma soal konseling ya, ini jadi pertanyaan buat kita semua. Dalam hidup kita, pekerjaan kita, hubungan kita, gimana caranya kita bisa bikin rencana yang kuat, tapi juga tetap luwes buat menghadapi segala lika-liku dan kabut kehidupan yang suka datang tiba-tiba.
Sesuatu untuk kita pikirkan.